Shalom. Mari bersama kembali kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 mulai sampai ayat 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, kita akan melihat tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah di zaman kita sekarang ini. Karena banyak pengajaran yang saling bertentangan, dan saya sudah menyampaikan bahwa ketika tanggal 17 Januari Tuhan memperlihatkan dua malaikatnya di tempat ini. Tuhan mengatakan bahwa hati-hati dengan roh kebingungan, roh yang akan membuat kita bingung. Karena ini akan membuat kita yang benar akan kita anggap salah, yang salah kita anggap benar, yang amoral kita anggap biasa, yang bermoral dianggap sudah kadaluarsa. Ya, jadi hati-hati dengan pola pikir yang dibolak-balik seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tentang mujizat di sini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Ada gereja-gereja yang mengutamakan mujizat, ada gereja-gereja yang menolak mujizat. Ya. Orang-orang yang bergerak di dalam mujizat penuh dengan sukacita, dan mereka terus bergerak dengan mujizat, tetapi seringkali kita lupa, dan orang yang tidak, gereja yang tidak mempercayai mujizat, tidak bergerak dalam mujizat, melihat bahwa perbuatan-perbuatan orang-orang yang hidup dalam mujizat kok tidak berubah. Sehingga kemudian mereka berpikir itu pasti bukan dari Tuhan. Masuk lebih lanjut lagi kemudian mereka menolak itu untuk apa mujizat? Kan yang terpenting hati yang berubah, perbuatan yang berubah. Ya. Tetapi bagi orang yang bergerak dalam mujizat, kemudian mereka akan bersukacita, tetapi lupa, mereka terlalu senang dengan anugerah Tuhan, bergerak dalam mujizat sehingga mereka tidak memperhatikan perubahan hidup mereka. Ya. Mereka kemudian mengecam orang yang bergerak atau yang menolak pergerakan, mereka katakan itu tidak ada api. Ya. Dan ini semua separuh kebenaran. Separuh kebenaran itu sangat berbahaya. Ya. Kita lihat sekarang bagaimana pernyataan Tuhan Yesus. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat.
sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dari pernyataan ini, lihat bahwa Yesus menginginkan pertobatan. Tetapi kita juga harus perhatikan, dikatakan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat di kota-kota yang dia kecam. Artinya bahwa mujizat dan pertobatan seharusnya itu berjalan bersama-sama. Untuk apa Yesus melakukan mujizat kalau dia tidak mempunyai maksud? Dan jelas di sini dikatakan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat di beberapa kota tersebut. Kata paling banyak berarti kan Tuhan itu suka melakukan mujizat. Bahkan Tuhan tidak bisa tidak melakukan mujizat, tidak bisa tidak menyembuhkan ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan mujizat. Ketika bertemu dengan orang-orang yang sakit, dia tidak bisa tidak menyembuhkannya. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Lalu, kenapa kita yang pengikut Yesus, bahkan di dalam kitab Efesus pasal 3 dikatakan, dengan iman Yesus tinggal di dalam kita. Ketika kita melihat orang sakit, sama sekali tidak tergerak tuh untuk mendoakan. Tidak ada belas kasihan. Sehingga tidak mendoakan. Pak, tapi saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan. Itu tidak butuh karunia, itu butuh kuasa. Kuasa itu bagaimana didapatkan? Ketika kita menyediakan banyak waktu dengan Tuhan. Baik melalui mempelajari firman, baik melalui doa, baik melalui puasa. Nah, orang-orang beranggapan, itu kan karunia. Itu akan bekerja untuk orang-orang tertentu. Oh iya kalau karunia, tapi untuk kesembuhan, untuk belas kasihan kepada orang-orang, itu tidak bicara karunia. Itu bicara hati. Ketika bicara kasihan. Ketika kita melihat orang yang menderita, yang sakit, dan kita sama sekali tidak tergerak, minimal mendoakan, minimal memberikan mungkin keuangan kita, perhatian kita. Kalau kita tidak tergerak, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Orang Yesus saja melihat orang yang kelaparan, ingat mereka yang ikut Tuhan, Tuhan Yesus seharusnya tidak perlu bertanggung jawab memberi makan pun. Yesus tidak salah kok. Yesus tidak salah. Tetapi ketika Yesus melihat itu, dan saya mau katakan itu mungkin di luar tanggung jawab Tuhan Yesus untuk mencukupi mereka pada waktu itu. Tetapi toh Yesus tergerak untuk memberikan makan kepada mereka. Hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga dia membuat mujizat. Nah, bagaimana dengan kekristenan sekarang? Apakah hati kita tergerak? Atau hati kita sudah terbiasa melihat orang menderita tanpa belas kasihan? Melihat segala sesuatu yang tidak semestinya dan kita menganggap itu hal yang biasa. Apakah itu sekarang kita? Berarti kalau itu yang terjadi, hati kita sudah keras. Hati kita sudah membatu. Bagaimana hati yang membatu? Hati yang membatu itu hanya bisa dihancurkan oleh firman Tuhan yang keras menurut kitab Yeremia. Yang seperti palu yang menghancurkan. Sakit, iya. Tersinggung, iya. Tetapi memang butuh firman yang keras. Kalau tidak, hatimu tidak bisa dihancurkan. Hatimu akan tetap keras. Itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Itu akan membuat engkau pergi meninggalkan Tuhan. Itu akan membuat engkau masuk ke neraka. Biarlah belas kasihan Tuhan. Itu kita terima sekarang. Jangan terlambat. Jangan terlambat.
Lihat di sini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Perhatikan awalnya. Bahwa Yesus masuk ke kota-kota tersebut. Yesus melihat segala kebutuhan. Yesus melihat orang sakit membutuhkan kesembuhan. Yesus melihat orang berdosa membutuhkan pengampunan anugerah. Yesus melihat orang yang kelaparan membutuhkan mujizat kecukupan. Yesus melihat orang yang mati dan membutuhkan mujizat kebangkitan. Dan Yesus melakukan semuanya itu. Yesus melakukan semuanya itu. Jadi ini adalah kehidupan yang biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, kehidupan kita disebut Kristen karena mengikuti teladan Tuhan Yesus. Seharusnya mujizat kesembuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika Yesus melakukan hal itu dan ini harus dilakukan, jangan ditolak, jangan menolak mujizat. Ini harus dialami, harus diterima, harus dilakukan dengan satu tujuan. Ketika kita menerima mujizat Tuhan, itu akan membuat kita, siapa aku ini sih? Sehingga aku menerima mujizat. Apa tujuannya Tuhan melakukan mujizat bagiku? Apa tujuannya Tuhan menolong aku? Apa tujuannya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada aku? Tujuannya adalah supaya kita bertobat. Ingat ketika Yesus memberikan berkat mujizat kepada Petrus. Petrus menangkap ikan yang banyak padahal sebelumnya semalam-malaman mereka tidak bisa menangkap ikan. Dan mujizat yang Yesus lakukan membuat Petrus mendekat tersungkur kepada Yesus. Dan dia bertobat, Tuhan aku orang berdosa. Orang yang najis bibir. Ingat mujizat orang yang lumpuh 38 tahun di Bethesda yang kita sudah bahas Rabu yang lalu. Bahwa mujizat yang Yesus lakukan untuk mendatangkan pertobatan, mengarahkan orang ini hidup dalam pertobatan. Ketika orang sakit ini yang sudah disembuhkan bertemu dengan Yesus kembali. Yesus katakan, ingat jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepadamu. Ketika Yesus bertemu diperhadapkan dengan perempuan yang berzinah. Orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang-orang Farisi menangkap perempuan ini. Dan ini tentunya jebakan karena laki-lakinya tidak dibawa. Seharusnya laki dan perempuan kan dibawa. Ya. Dan Yesus katakan, orang yang tidak berdosa silahkan ya, merajam perempuan ini terlebih dahulu. Dan akhirnya dari yang tertua, mereka sadar semua bahwa mereka orang berdosa dan tidak layak menghakimi perempuan ini. Mereka semuanya pergi. Dan kemudian Yesus katakan, ibu tidak adakah yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada. Dan Yesus katakan, pergi. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Bahwa bahkan kasih karunia Tuhan Yesus, pengampunan Yesus yang tanpa syarat. Itu ternyata saya katakan tanda kutip, ada maksudnya. Yaitu supaya perempuan ini berubah, bertobat. Nah, yang jadi masalah sekarang. Banyak orang menerima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Bahkan anugerah demi anugerah. Itu tidak membawa mereka dalam pertobatan. Mungkin orang-orang berkata begini. Pak, saya kan sudah Kristen, mau bertobat apa lagi? Saya tidak melakukan kesalahan. Saya memang layak, berhak menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini.
mujizat, satu mujizat akan membawa kita pada pertobatan. Ketika kita bertobat, maka hati kita dipersiapkan untuk menerima mujizat yang lebih besar lagi. Ketika kita menerima mujizat yang lebih besar lagi, kita akan sadar kembali ada sesuatu yang lain di hati kita yang perlu dibersihkan. Bukan kita tidak bicara tentang layak atau tidaknya masuk surga. Ya, pertama kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dilayakkan untuk terima atau masuk surga. Tetapi yang dipersiapkan ada berkat-berkat surgawi yang akan dimanifestasikan di muka bumi dalam hidup kita atau melalui kita. Yang ini akan terjadi ketika misalnya berkat kesembuhan. Oh misalnya ya. Di posisi hati, ini yang sebelah kiri ini pojokan harus dibersihkan. Dan ketika ini dibersihkan, mujizat yang ini bisa diterima atau dimanifestasikan. Ketika ini sudah dibersihkan, kita terima mujizat ini, kita akan dipersiapkan lagi untuk terima mujizat, maka hati kita yang lain, bagian hati kita yang lain akan dibersihkan lagi untuk menerima atau bergerak dalam mujizat yang lain lagi. Sehingga disinilah nanti kita akan disebut mengalami segala kepenuhan Kristus. Banyak orang hanya puas dengan satu mujizat. Dan mujizat ini bukan membuat dia bertobat. Justru orang bergerak atau lebih tertarik pada mujizat dan menjauh dari Tuhan. Banyak orang menerima mujizat tanpa menyadari maksud Tuhan, kemudian menjadi sombong dengan mujizat itu. Artinya maksud Tuhan tidak tercapai atas hidup kita. Banyak orang menerima mujizat, tetapi kemudian hatinya sama sekali tidak memikirkan, aku terima ini untuk apa? Padahal kita kalau terima sesuatu dari orang ya, bahkan mungkin tanpa ada nama, kita akan bertanya-tanya kok. Ini dari siapa, maksudnya untuk apa. Tapi ketika kita terima kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, sudah mau mati, tidak jadi mati, hidup lagi. Ya, sudah bangkrut, kemudian bangkit lebih kaya lagi. Kok tidak tanya maksud Tuhan itu apa? Mungkin dulu engkau kaya. Dan engkau sama sekali tidak menghiraukan akan pekerjaan Tuhan. Kemudian engkau bangkrut dan Tuhan kau berseru, Tuhan pulihkan. Engkau bisa menjadi lebih kaya. Kenapa kau tidak tanya? Kenapa setelah itu kembali dalam kehidupan seperti yang dulu lagi? Tidak peduli pada Tuhan, tidak peduli pada pekerjaan Tuhan. Tidak peduli pada orang sekitar. Kenapa? Berarti karya Tuhan dalam hidup kita gagal mencapai maksud Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah ditolong oleh Tuhan? Berapa banyak? Tidak usah kanker lah. Sakit gigi tanpa disembuhkan. Ya, tidak usah kanker. Sakit gigi itu jauh dari mati. Ya, tapi juga jauh dari makanan. Yang saya mau ingatkan adalah, ingat loh, hampir setiap waktu kita menerima pertolongan Tuhan, apalagi di sini, Tuhan suka melakukan mujizat. Bisakah kita sadari, kadang saya melihat begini. Orang itu belok tanpa rem, kemudian ada orang yang rem. Cik! Hanya noleh ini kemudian jalan. Saya pikir orang ini tidak sadar bahwa dia baru lolos dari maut. Bukankah itu sebenarnya karya Tuhan? Hal yang kecil aja banyak orang tidak menyadari. Bahkan yang lebih parah, sudah begitu besar tidak sadar. Loh, kalau bangkrut jadi makmur, itu kan hal yang besar. Kalau sudah mau mati, divonis mati, orang-orang di sekitarnya sudah geleng-geleng. Kalau doa manggut-manggut, Anda harus bersyukur. Kalau orang saudara seimanmu sudah begini, itu bukan kepenuhan Roh Kudus.
Artinya tidak ada harapan. Kalau orang sudah berdoa begini tapi Anda tetap hidup, Anda terima mujizat dari Tuhan. Seharusnya bertanya, maksudnya apa Tuhan? Perpanjangan waktu ini maksudnya apa? Jangan tambah tamak. Jangan tambah sibuk dengan hal-hal dunia kalau sudah menerima mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan di sini katakan, Yesus mulai mengecam. Kata Yesus mengecam ini kan jarang kan, Yesus mengecam kan. Orang berbuat dosa apapun, separah apapun, pertama kali Yesus tidak pernah mengecam. Yesus mengecam itu hanya ke ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berkali-kali menerima kebenaran tapi tidak mau bertobat. Berarti orang Kristen pun yang menerima mujizat, kebaikan Tuhan, tetapi tidak bertobat, disamakan dengan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena di sini Yesus mulai mengecam. Awalnya berarti begini. Satu kali mujizat tidak bertobat. Yesus tenang. Kasih lagi mujizat. Belum bertobat, tenang. Kasih lagi mujizat. Kok tidak tobat-tobat? Nah baru kita melihat. Yesus mulai mengecam. Mulai keras. Mulai keras. Ya, mulai keras. Sayangnya, ketika Yesus mulai keras, kemudian kita mengatakan ini pencobaan dari Tuhan. Nah, kan repot lagi kan? Hati kalau tidak mengenal firman Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan itu bisa kita belokkan kok. Ya. Kita bisa belokkan, hati-hati tanpa firman Tuhan, tanpa merenungkan firman setiap hari. Tuhan berbicara pun kita tidak akan bisa mengenal itu suara Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota, orang-orang, umatnya yang tidak bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jangan menolak mujizat, ya. Tetapi ketika kita menerima mujizat, kita harus tahu maksudnya untuk apa. Yesus melakukan ini untuk apa? Ya. Loh kita makan aja kan sudah tahu kan? Teman saya selalu nulis di HP-nya, ngakan kade mak letak mateh. Artinya kita itu melakukan sesuatu kan pasti ada maksudnya. Kenapa kita sekolah belajar? Kan ada maksudnya. Ya. Tidur ada maksudnya. Yesus melakukan mujizat ada maksudnya. Masa ada kita tidak tahu? Kenapa kita tidak pedulikan maksudnya apa? Ya. Dan ini menjadi PR bagi banyak umat Tuhan. Ya. Ayat 21. Celakalah engkau Korasim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saya mau katakan begini, lihat Korasim dan Betsaida itu orang-orang ya, kota-kota yang sering dilawat Tuhan, di mana Yesus sering melakukan mujizat. Tirus ya dan Sidon itu adalah kota-kota atau negara bangsa kafir yang tidak pernah dikunjungi atau Tuhan tidak melakukan mujizat di sana. Ya. Tetapi Yesus katakan, jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Bukan hanya bertobat, berkabung. Artinya menyesali yang dulu.
Kenapa kok sampai melakukan seperti itu? Ya. Dan dari ayat ini kita melihat, tidak usah banyak mujizat. Seakan-akan dengan satu mujizat saja, Tirus dan Sidon itu akan bertobat. Tidak usah banyak. Banyak orang Kristen mengalami banyak mujizat, tapi tidak tobat-tobat. Seakan-akan kemudian muncul teologi yang mengatakan, tidak perlu perbuatan baik. Bahwa Tuhan itu memang baik, kita mau baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik pada kita. Ini bahaya pengajaran yang seperti ini. Yang membuat orang Kristen tidak bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Bahwa Tuhan selalu kompromi. Itu bahaya pengajaran seperti itu. Itu meluncurkan kita dengan bebas ke alam kematian. Ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan. Ketika Yunus itu dilemparkan oleh ikan besar ke darat. Tentunya kan ketika Yunus dilemparkan dari ikan itu. Bum! Tahu-tahu sampai ke darat, kan ada orang yang lihat. Nah orang yang lihat ini beritakan. Wih, tuh loh, ada orang masa keluar dari ikan. Bum, sudah dilempar setinggi itu jatuh. Tidak ada yang patah lagi. Kemudian sudah dengar kabar, tahu-tahu Yunus muncul di tengah kota. Dan dikatakan dalam waktu 40 hari Tuhan akan hancurkan kota ini. Tidak ada mujizat loh. Hanya orang lihat mujizatnya. Itu dialami Yunus sendiri. Orang cerita. Itu bisa membuat satu kota bertobat. Dan maksud Tuhan tercapai dengan satu mujizat. Dan saya mau katakan itu mujizat yang terjelek. Iya kan? Itu mujizat yang terjelek. Itu mujizat dari ketidaktaatan. Itu pun bisa membuat orang satu kota bertobat. Padahal kan tidak ada untungnya juga kan. Itu hanya cerita. Hanya cerita dari pengalaman yang luar biasa dari seseorang. Bisa buat orang bertobat. Tujuan Tuhan tercapai. Tetapi kota-kota, anggaplah kota-kota Kristen. Yang dilawat Tuhan. Bagaimana? Apakah mereka masuk dalam pertobatan? Kalau kita lihat kota-kota di Indonesia, di provinsi, bagaimana negara bagian timur? Bagaimana pengalaman waktu Meltari hidup dan judulnya kalau tidak salah ada awan-awannya itu bukunya. Itu sangat dahsyat. Bagaimana orang di sana mengadakan perjamuan kudus. Itu hanya menyediakan air, tiba-tiba waktu diminum sudah menjadi anggur. Bagaimana anak-anak yang mau nyebrang dari pinggir sungai. Di mana banyak sekali buayanya. Dan pada waktu itu banjir. Mereka itu berjalan di atas air. Itu diakui oleh dunia. Itu mujizat-mujizat terbesar. Tetapi pada akhirnya tetap kita melihat sekarang. Orang-orang di sana Kristen, iya. Tetapi mabuk-mabukan, iya. Okultisme, iya. Artinya mujizat-mujizat yang spektakuler itu gagal dipahami oleh orang-orang setempat. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Sidang jemaat. Sekarang mari kita pikirkan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Terus maksudnya untuk apa? Bahkan kita boleh berkata sekarang. Aku hidup sampai saat ini. Maksud Tuhan untuk apa? Untuk apa? Apakah kita hanya sekedar tidak punya uang sedih? Punya uang kemudian
pergi jalan-jalan, ketawa, makan di mana, di mana. Apakah hanya itu? Apakah Tuhan menyembuhkan kita? Hanya sekedar, sudah daripada ngerengek terus aku sembuhkan supaya cepat pergi dariku. Tidak, Tuhan punya maksud. Maksudnya supaya kita bertobat dan dipersiapkan untuk menerima mujizat lagi, bertobat lagi, menerima mujizat yang lebih besar lagi, dan bahkan membuat mujizat yang lebih besar lagi. Banyak orang tidak peduli dengan mujizat. Banyak gereja yang sekedar bisa hidup tanpa ada mujizat dan menyangkali mujizat. Kenapa? Orang yang mau bergerak dalam mujizat harus membenahi hati, harus terus bersekutu dengan Tuhan, harus banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Ini butuh sangkal diri, pikul salib. Sehingga banyak orang pada akhirnya daripada susah-susah, yang penting kan hidupnya nanti masuk surga. Sudahlah, tidak usah mujizat, tidak masalah. Sebenarnya yang mereka takutkan adalah sangkal diri, pikul salibnya itu loh. Bukan mereka tidak mau terima mujizat. Hati-hati di sini. Ayo kita lihat sekarang. Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida. Karena jika di Tirus, kota-kota orang-orang kafir, dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Artinya bahwa sejahat apapun orang, itu ketika melihat mujizat, orang itu sejahat apapun, belum tentu hatinya keras loh. Hati yang keras itu adalah ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara, kita tolak untuk taati, maka ini mengendap. Roh Kudus bicara lagi, kita tolak lagi, ini mengendap lagi. Dan bisa bayangkan berapa kali Roh Kudus berbicara dan kita tolak, sehingga inilah yang disebut hati yang mengeras. Hati yang keras. Yang membuat kita tidak bisa bertobat lagi. Minimal di bidang tertentu itu. Ya. Tetapi orang sejahat apapun. Ingat, sebelum dia pernah dengar suara Tuhan, hatinya masih siap untuk diubahkan Tuhan. Ya. Nah, yang harus kita hati-hati adalah banyak orang bertobat, banyak pendeta yang punya latar belakang bobrok, lebih bangga untuk menceritakan kebobrokannya untuk cari penghasilan di gereja, untuk dihormati. Saya dulu apa yang tidak saya lakukan? Dugem iya, berzinah iya, tengkar iya, bunuh iya, narkoba iya. Dan begitu bangga. Tapi kemudian setelah banyak menyebutkan, Tuhan ubah saya. Dan tidak ada sesuatu yang lain. Akhirnya saya jadi pendeta. Cerita selanjutnya apa? Oh, orang terkagum-kagum dengan masa lalunya. Dan orang kemudian memberi. Dan kemudian ada tahrifnya. Maksud saya begini. Kenapa cerita yang dulu jauh lebih dahsyat dibandingkan cerita yang sekarang? Seharusnya itu lembaran yang lama, sudahlah katakan aku dulu itu orang yang bobrok. Sekarang Tuhan ubahkan jadi begini-begini. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan. Seharusnya kan seperti itu. Sidang jemaat. Ya. Sama seperti orang yang mualaf kan. Yang diceritakan tuh dapat uang. Itu tentang kekristenannya. Bukan tentang keislamannya loh. Ya. Jadi ayo kita berpikir sebaliknya. Seharusnya kita mempunyai lebih banyak cerita. Karena bersama Yesus banyak mujizat, banyak kesembuhan, banyak hal-hal yang spektakuler. Yang menurut pemazmur kalau dihitung, kalau diceritakan terlalu banyak. Apakah kita punya cerita dengan Tuhan Yesus? Ya. Apakah kita punya cerita? Ayat 22.
Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan di Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, Pak Yusa tuh coba, kalau kita semakin banyak mujizat, tanggungan kita semakin berat nanti. Oh iya, kalau kita terima mujizat, ya, tanpa pertobatan, kan lebih baik Pak Yusa, enggak usah terima mujizat, tapi tanggungannya, hukumannya lebih kecil. Tapi kan tetap dihukum. Tanpa kesempatan bertobat. Perhatikan di sini. Tanpa kesempatan bertobat, tanpa menerima mujizat, engkau tidak punya kesempatan untuk bertobat. Jadi, ingat mujizat itu penting untuk menggiring kita pada pertobatan. Jangan menolak pertobatan. Tidak mungkin ujuk-ujuk Anda datang kepada orang Islam, orang Buddha, orang Konghucu, apapun agama kepercayaan mereka dan kemudian katakan, itu semua yang kau percayai salah. Yang penting ini kau harus selamat melalui Tuhan Yesus. Ada orang mau percaya? Tidak ada. Kecuali kita melakukan mujizat terlebih dahulu. Baru orang akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan mereka akan bertobat. Tanpa mujizat, sukar orang bertobat. Pak, walaupun tidak disembuhkan, tapi kan mereka dikunjungi Tuhan Yesus. Itu mujizat. Alam roh, intervensi ke alam jasmani, itu mujizat. Ya. Jadi mari kita perhatikan kebenaran ini, jangan tertipu. Sekarang, ada pengajaran dulu, kalau bukan orang Kristen, jangan diusir setannya. Nanti ada 7 roh jahat lagi yang akan masuk. Loh, tanpa diusir roh jahatnya, ya, orang itu tidak punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Ya, dia akan tercengkram oleh roh jahat untuk terus menolak Yesus. Untuk hidup dalam dosanya. Tetapi ketika roh jahatnya diusir, orang itu punya satu kesempatan hari ini. Engkau harus tetapkan. Mau terima Tuhan Yesus, ada dalam perlindungan Tuhan, roh jahat tidak bisa kembali lagi. Atau kau menolak Yesus dan keadaanmu akan semakin berat. Artinya bahwa ingat, pengajaran itu adalah pengajaran yang keliru, yang menentang kita ngusir roh jahat dari orang yang belum percaya Tuhan. Tugas kita adalah mengusir roh jahat dari siapapun itu, termasuk orang yang belum percaya, supaya orang yang belum percaya punya kesempatan untuk terima Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak mau terima Tuhan Yesus, itu adalah pilihan mereka lagi. Toh mau diusir atau tidak, yang namanya roh jahat satu, lama-lama tambah banyak. Iya kan? Satu dosa ditutupi dosa yang lain. Kan sama aja seperti itu. Ya. Nah, yuk kembali. Ayat 23. Dan engkau Kapernaum, ini juga yang sering disebut oleh Alkitab ini, oleh Injil, kitab Injil, di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Wow. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Lihat di sini bahwa kalau kita bicara Kapernaum, bagaimana kita kalau identikan ini gereja? Ini orang percaya yang menerima banyak mujizat. Tetapi lihat kata Yesus, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Tanpa pertobatan, tanpa perubahan hidup karena menerima mujizat Tuhan, engkau tetap mengarah ke dunia orang mati.
engkau tetap akan mengarah kepada penghukuman. Jangan main-main dengan kehidupan kita saat ini. Jangan main-main. Banyak pengajaran yang membuat kita merasa tenang. Oh, lihat di sini betapa mengerikan. Ini Kapernaum. Ini kan yang paling sering disebut Yesus melakukan mujizat. Tetapi ternyata tanpa pertobatan. Hanya terima mujizat-mujizat dikatakan. Tetap akan mengarah ke dunia orang mati. Sidang jemaat sangat mengerikan, sangat mengerikan. Dan kalau di sini dibandingkan, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Artinya Sodom pasti bertobat. Padahal kalau kita sudah menggambarkan Sodom dan Gomora, ini berarti kan tempat yang paling berdosa, paling menjijikkan. Malaikat-malaikat aja yang seperti orang laki pada waktu itu mau diperkosa kok sama orang-orang laki. Itu kan sudah kebangetan, bukan hanya manusia. Ya sudah laki sama laki, perempuan sama perempuan itu sudah menjijikkan. Ya. Ini bahkan gak tahu aturan sampai malaikat pun mau diperkosa. Ini kan dosa seperti apa? Tapi dikatakan dosa yang sebesar itu pun ketika Tuhan memanifestasikan mujizatnya, pasti cepat bertobat. Dia bilang. Sekarang gambarkan dengan hidup kita. Kita yang sudah terima banyak mujizat. Kenapa tidak tobat-tobat? Kenapa bahkan satu sisi Tuhan sangat baik. Tapi kok tidak rajin ibadah? Kenapa? Karena kita tidak bertobat. Dan kita berpikir semuanya baik-baik saja. Hei, Alkitab katakan, engkau akan diturunkan. Bukan diterjunkan ya, diturunkan. Turun terus. Kalau engkau tidak bertobat, engkau terus turun. Sampai ke dunia orang mati. Api yang menyala besar, semakin kecil. Kemudian padam. Sama, tanpa pertobatan. Kalau kita mengakui mujizat setiap hari dalam hidup kita, pertobatan seharusnya setiap hari juga dong. Sidang jemaah, ini waktu-waktu yang mengerikan. Jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Mempercayai dosa sebagai kebenaran. Kita sedang mengarah ke dunia orang mati, tetapi kita berpikir kita sedang naik ke dalam surga. Itu kan tipu muslihat. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya Pak, lebih baik tidak usah bertobat Pak. Lu tetap lebih ringan, tapi tetap penjara. Iya kan? Tetap penjara. Orang koruptor aja dikasih di penjara ada AC-nya aja tetap milih Singapura kok. Ya. Sama, jadi jangan tertipu ya di sini. Yang penting tidak terlalu berat Pak neraka. Tidak terlalu berat. Ya, kalau yang terbakar api mau 5 jari atau 1 jari tetap panas. Jadi kita lihat di sini sebagai gereja. Ayo kita lihat sekarang di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Nah, sekarang bukan orang yang menerima mujizat Tuhan, tetapi sekarang melangkah kepada orang yang melakukan mujizat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang melakukan. Bukan hanya menerima mujizat, tapi melakukan mujizat. Dan ternyata ada orang-orang yang seperti ini juga ditolak oleh Tuhan. Bahwa mereka melakukan mujizat. Ketika mereka melakukan mujizat, mereka merasa hebat. Ya. Sehingga orang yang merasa hebat itu punya agendanya sendiri. Hati-hati ketika kita sudah merasa hebat, semuanya aman. Hidup dalam berkat Tuhan. Apakah kita tetap punya hati yang bertobat dan selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ada seorang pendeta yang punya ambisi bahwa tahun ini akan Tuhan tugaskan katanya untuk membangun 1000 gereja. Sudahlah, mau spektakuler ya apapun, dalam setahun di Indonesia 1000 gereja. Kalau 1000 jemaat mungkin 1000 gereja. Artinya apa? Kita sudah keluar dari pikiran Tuhan. Ada orang yang selalu berbicara pada saya dulu. Nanti anak saya akan saya sekolahkan ke Singapura. Saya nanti akan beli mobil Lexus segala macam. Tak nutut. Mobil yang jelek aja udah belum bisa kok Lexus. Ngerti maksud saya? Bahwa iman pun itu harus ditingkatkan. Dari pengalaman, jangan terlalu mabul. Ya. Bahwa ketika kita menerima mujizat, ingat kita harus tetap kembali kepada Tuhan. Sehingga hati kita tidak nantinya menjalankan agenda kita sendiri. Karena sudah melakukan kesembuhan, kemudian, siapa saja yang aku mendoakan pasti sembuh. Kemudian dia membangun pelayannya sendiri, membangun apa yang dia inginkan sendiri. Tuhan, seandainya Tuhan suruh, diam, rem pelayananmu. Bisakah? Tapi aku sudah pengalaman Tuhan di sini. Bukan waktunya. Diam. Bisakah? Nah. Kita seringkali terjebak ketika kita sudah dipakai Tuhan melakukan mujizat, melakukan banyak hal. Bahkan mungkin kita menjadi penyumbang terbesar di gereja. Seringkali kita terjebak dengan melakukan agenda kita sendiri, hati kita sendiri, bukan hati Tuhan. Lihat orang-orang ini melakukan mujizat, tetapi perhatikan ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita mengurangi waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan? Kalau kita mengurangi waktu persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan tahu kehendak Bapa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang ayat 23 kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terjemahan lain mengatakan pembuat kedurhakaan. Artinya Tuhan suruh A, kita lakukan B. Ya kan? Durhaka, tidak taat. Memberontak kepada Tuhan. Ya. Tidak mudah loh terus hidup di dalam ketaatan. Bahkan ketika Yesaya diperintahkan Tuhan untuk memberitakan pertobatan firman Tuhan. Yesaya katakan di dalam Yesaya pasal 6. Sampai kapan Tuhan? Orang-orang tidak mendengar, untuk apa aku sampaikan? Sampai sudah ada yang mau mendengar. Loh,
Itu kan gak mudah, lebih baik kan kalau menurut agenda kita. Sudah tahu mereka akhirnya tidak akan mendengar. Tapi kan kasih karunia Tuhan harus sampai mereka semua tolak, baru kita akan pergi. Kalau kita kan pikiran, toh hasilnya juga tidak ada hasil untuk apa di sana. Tetapi Tuhan inginkan ketaatan. Tuhan inginkan ketaatan. Kita punya banyak agenda dan kita pikir itu akan berhasil. Dan saya mau tekankan, sekalipun itu berhasil, kalau itu bukan agenda Tuhan. Puji Tuhan kalau Anda berhasil dengan agenda Anda, sementara tidak bertentangan dengan agenda Tuhan. Artinya dimaksud yang sama, di waktu yang bersamaan sebenarnya Tuhan ingin engkau lakukan A, engkau lakukan B. Nah ini sangat bahaya. Mending Tuhan tidak berfirman, kita lakukan. Maksud kita, iya kan? Kalau Tuhan tidak berfirman, kita itu punya firman Tuhan, punya hati Tuhan, punya pikiran Tuhan. Alkitab katakan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Tetapi kalau dalam waktu bersama Tuhan katakan A dan kita lakukan B, ini yang berbahaya. Ini yang disebut durhaka. Sidang jemaat. Berapa banyak seharusnya kita melakukan A, agenda Tuhan. Tetapi kita mempunyai pikiran yang lebih hebat. Bagaimana kalau Tuhan katakan, anakku, aku mau kau tetap ada di Pamekasan. Dengan gaji 5 juta. Dan ada tawaran, Surabaya gaji 30 juta. Bagaimana? Tidak mudah. Ya, sangkal diri, pikul salib. Bahwa pada akhirnya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang akan berkenan. Setelah Tuhan membuat kita berhasil, memberkati kita, membuat kita menjadi orang besar mungkin. Di sanalah tuntutan lagi untuk kita. Apakah kita mau merasa besar? Atau kita mau tetap merasakan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maukah kita setelah kita menjadi orang yang berhikmat, tetap tunduk pada maha hikmat itu? Ataukah kita mulai bergerak dengan hikmat kita sendiri? Disinilah tantangannya. Oleh karena itu, pelajaran yang bagus dari almarhum Om Ishak Liu, dari perintisan sampai gereja menjadi besar, waktunya dengan Tuhan tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah. Banyak hamba Tuhan ketika sudah melakukan hal-hal yang besar, waktunya dengan Tuhan berkurang, waktu dengan masyarakat itu bertambah. Sehingga kehendak Tuhan dalam pikirannya tercampur dengan suara-suara yang lain yang memberi masukan. Dan kita dengan liciknya mengatakan dengan penasehat yang banyak, maka gereja akan berhasil. Oh, penasehat yang banyak, puji Tuhan. Tetapi satu penasehat yang ajaib, lebih daripada penasehat yang banyak. Maukah kita menyediakan waktu sebanyak mungkin dengan Tuhan? Baik dalam ibadah pribadi, baik dalam ibadah lokal seperti ini. Agenda Tuhan atau agenda kita? Mujizat diterima setiap hari? Apakah pertobatan terjadi setiap hari dalam hidup kita? Pikirkan sendiri. Perjamuan kudus mengingatkan, Tuhan sudah banyak melakukan. Dan dia melakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupannya untuk kita. Apa yang kita lakukan? Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.